kemudian jaminan keamanan hakim, jaminan kesehatan, fasilitas perumahan dan lain sebagainya, itu semua ada di sana. Jadi kita atur di dalam RU jabatan hakim tersebut. Presiden sudah berjanji dan ingin meningkatkan kesejahteraan dan juga ingin hakim itu lebih mandiri. Jadi saya pikir itu mudah-mudahan semua bisa direalisasikan. Begitu pimpinan, saya rasa cukup. Baik, saudara-saudara sekalian. Izin pimpinan mau menyerahkan ini naskah kami pimpinan. Ya, sebentar. Saya jelaskan sedikit. Saudara-saudara sekalian, jadi proses-proses yang saat ini sedang berjalan ketika saudara-saudara mengajukan pada pemerintahan saat ini bisa dimaklumi kalau kemudian perhitungan yang dilakukan itu agak sedikit ketat karena sedang masa transisi, dan saya paham bahwa pemerintah yang sekarang ini juga hati-hati dalam mengalokasi karena ini nanti akan masuk di anggaran 2025 dan ke depan. Nah, sehingga kalau tadi ada hitungan-hitungan yang mungkin kurang pas, kurang sesuai, itu agar dimaklumi karena ini masih dalam proses transisi. Tetapi tadi supaya kemudian hal-hal yang tadi disampaikan bahwa ini kurang sesuai, kurang memadai, itu kemudian bagaimana caranya supaya bisa kemudian paling tidak dalam hal pokok itu bisa memenuhi. Makanya tadi saya langsung sambungkan kepada Presiden terpilih yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan supaya kemudian hal-hal yang sekarang masih dianggap kurang memadai bisa diestafet, dilanjutkan untuk ditingkatkan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Presiden terpilih. Sebenarnya saya sudah ikut mendampingi Ketua Mahkamah Agung, jadi ini Ketua Mahkamah Agung yang sekarang bukan tidak memperjuangkan. Jadi setelah penetapan Presiden terpilih, ada 2 orang yang memperjuangkan nasib saudara-saudara sekalian. Pertama, Ketua Mahkamah Agung itu didampingi oleh Pak Bandi waktu itu menyampaikan kondisi hakim. Lalu kemudian Ketua Komisi Yudisial itu juga kemudian memberikan hitungan-hitungan bagaimana gaji tunjangan para hakim pada saat ini, dan itu yang menjadi dasar oleh tim ekonomi dari Pak Prabowo Subianto untuk 2025 melakukan realokasi anggaran untuk salah satunya memenuhi beberapa kebutuhan-kebutuhan yang dihitung untuk para hakim. Nah, sehingga saya pikir tadi Pak Wayan sudah sampaikan, tentunya kita sudah jalankan ketika saudara-saudara sekalian mengajukan aspirasi ke Kementerian Keuangan, ke Kementerian Kumham, Pan-RB, kami pun dari DPR tidak tinggal diam, kami melakukan juga koordinasi, kami melihat hitungan-hitungan, dan kami juga akan menyampaikan kepada pemerintah sekarang maupun yang akan datang bagaimana ini memecahkan persoalan para hakim. Dan insya Allah tadi kita semua sudah sama-sama sepakat ada beberapa hal yang kita akan perbaiki, termasuk tadi kita akan secepatnya dalam periode DPR yang baru pada saat ini untuk kemudian meluncurkan kembali RUU Jabatan Hakim. Dan saudara-saudara sekalian, tentunya kami berharap agar tugas-tugas hakim dalam memenuhi kebutuhan rakyat akan keadilan tidak terhambat. Saya pikir mulai setelah ini bisa disampaikan kepada kawan-kawan hakim seluruh Indonesia agar mulai dapat menjalankan kembali tugas-tugas mulia mewakili untuk kembali beraktivitas melayani para pencari keadilan. Ada lagi? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.